Halo ibu-ibu, hari ini kita mau bikin konten tentang menentukan harga jual. So, ya. Sebenarnya kontennya ini mau dibuat untuk Instagram Mamani Cooking Class, tapi karena belum ada waktu untuk mengedit materi-materinya supaya menjadi tampilan yang bagus, dan itu proses editing itu adalah proses 70% dari membuat konten. Jadi memang proses yang cukup lama gitu. Tapi Mama ini mau menyampaikan karena banyak teman-teman Mama nih di sini yang UMKM juga, yang berjualan juga, tapi mungkin masih bingung untuk menentukan harga jual produknya gitu. Karena jujur kalau misalnya Mama nih lihat postingannya, terus ada yang jual, misalnya postingan jual kue ini terus dia dikasih harga segini, terus Mama mikir, itu kue segitu, harganya segitu, untungnya di mana? Jangankan untung balik modal apa enggak gitu. Jadi kita akan Mama nih akan sharing superficial aja ya, maksudnya secara garis besar aja gimana kita cara-cara untuk menentukan harga penjualan. Yang pertama, kita harus menentukan harga bahan-bahannya dulu. Setelah itu proses memasaknya juga harus diperhitungkan untuk akomodasi untuk membeli sampai bahan-bahan, misalnya bahan-bahan mentah itu sampai di dapur kita, itu pun harus ditentukan. Belum lagi biaya biaya untuk promosi apa misalnya gitu, kita harus tentukan. Jadi bukan cuman seumpama ya, maaf ya, misalnya ada yang jual nih, misalnya satu kotak makanan dengan berbagai macam lauk, terus jualnya 20.000. Secara set aja, sekilas aja mamanya udah bisa membayangin ini untungnya dari mana gitu. Kalau impas masih mending, tapi kalau rugi gimana? Karena kita produksi misalnya banyak, terus kita hitung harga pendapatannya, wah udah senang, padahal itu nggak untung sama sekali gitu ya. Nah, yang pertama, balik lagi ya. Jadi misalnya kita menentukan harga, contohnya ya, menentukan harga bahan, anggaplah telur ya. Telur misalnya kalau kita beli itu telur misalnya kalau di Batam itu satu papan yang plastik itu yang kayak di Indomaret itu misalnya ada 18.000, isi 10. Kita jangan memasukkan 18.000, tapi biasanya kita googling dalam waktu 1 tahun itu, karena harga telur itu biasanya kalau misalnya di sini tuh, apalagi kalau beli yang papanan itu harganya naik turun. Jadi kita harus menentukan harga telur itu di saat dia peak ya, di saat dia harga termahal dalam waktu 1 tahun itu gitu. Seumpama harga mahalnya ini 22.000, kita harus memasukkan harga telur itu 22.000, jangan 18.000 lagi. Karena apa? Sewaktu-waktu kita misalnya nih, kita produksi kue yang bertahan selama 1 bulan. Nah, kue itu menggunakan telur, lalu kita sudah produksi hari ini, ternyata besok dia naik ke yang paling tinggi itu, dan dia nggak mau turun-turun lagi. Pas waktu kita mau reproduksi lagi, kita akan sudah tidak bisa membeli bahan itu secara 18.000 lagi. Nah, sedangkan kue yang
kita jual itu nggak mungkin naik turun harga yang fluktuatif gitu, karena nanti konsumennya bingung ini kok harganya naik turun. Nah, kecuali kalau misalnya di restoran-restoran yang live seafood yang setiap hari dia ikannya itu memang ada ya, restoran-restoran tuh yang tidak mencantumkan harga. Setelah Mama Nek nanya, ternyata kenapa sih nggak mencantumkan harga, karena setiap hari harganya beda-beda. Harga ikan hari ini dapat harga segini, besok karena misalnya cuaca lagi nggak bagus ikan jadi mahal, jadi dia tidak mencantumkan itu gitu harga ikan. Tapi kalau misalnya harga yang relatif stabil kayak sayur-sayuran, tumis kangkung, itu dia cantumin. Oh ya, jadi kan make sense ya, itu masuk akal gitu. Nah, itu harga telur. Terus setelah itu biaya untuk kita misalnya ke pasar untuk membeli bahan-bahan tersebut itu juga harus kita masukkan dalam harga pokok penjualan atau HPP itu gitu. Misalnya biaya ojek pulang pergi ke pasar untuk satu kali trip itu, maksudnya trip pulang pergi adalah 10.000, itu harus tetap dimasukkan. Harga gas, misalnya pakai kompor gas, atau pakai oven gas atau pakai oven listrik, berarti hitung listriknya, KWH-nya. Kira-kira ovennya segini. Kalau kita durasi kita memanggang dalam satu hari misalnya 5 jam, berapa KWH yang terpakai, kira-kira perkiraan kita yang batas atas ya gitu dihitung. Jadi setiap kali produksi itu memerlukan listriknya berapa, gasnya kira-kira berapa. Misalnya tabung gas yang warna pink itu berapa, untuk berapa hari, berapa kali produksi. Nah, itu kan kita bisa perkirakan, oh misalnya dia harganya habis dalam 10 hari. Oh, berarti misalnya harganya satu tabung itu 120, berarti satu kali produksi atau satu hari produksi itu 12.000 itu harus dimasukkan ke dalam ini HPP ya. Terus kayak plastik, kalau misalnya kita menggunakan handscoon plastik untuk menjaga makanan kita itu tetap higienis ya, itu harus dihitung handscoon plastiknya setiap kali produksi berapa gitu. Tapi jangan yang aneh-aneh, misalnya ganti-ganti terus atau ya pokoknya di yang efektif lah gitu. Penting tuh pelajarannya buat bikin tempatnya. Nah, sudah. Nah, untuk kalau kita sekarang zamannya baru sosial media, untuk penting juga untuk dimasukkan harga untuk pemasaran. Ya, marketingnya tuh budgetnya berapa per bulan, biasanya per bulan misalnya, atau kalau misalnya pakai ads yang per hari misalnya 10.000, itu harus dimasukkan ke dalam hitung-hitungan untuk menentukan harga jual. Setelah itu tenaga, jangan lupa tenaga. Misalnya dalam waktu 1 bulan berapa kali produksi dihitung, terus kita bayar karyawannya berapa, seumpama 1, 2, 3 gitu, itu harus dihitung. Nah, jadi memang untuk menentukan harga jual ini banyak, tapi kalau udah terbiasa pasti udah langsung ngalir di otak kita. Karena apa ya, kita capek-capek memproduksi, kalau nggak ada untungnya ngapain gitu. Syukur-syukur kalau impas ya oke. Kalau impas itu mungkin di awal-awal ya, di awal-awal kalau kata orang Chinese itu kayak bakar duit ya gitu. Tapi kalau untuk seterusnya nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi memang kita harus memperhatikan hal-hal tersebut, selain penggunaan bahan-bahan yang berkualitas yang pengen kita gunakan. Jadi misalnya kalau misalnya seumpama kue yang bekal si comel ini jual misalnya terasa mahal,
bagi sebagian orang ya saya menganggapnya tidak apa-apa, mungkin mereka bukan market kita gitu. Nanti pembeli akan mencari dagangan kita akan mencari marketnya sendiri gitu. Jadi kan ini karena usaha, jadi kita harus mendapatkan untung. Nah, keuntungan berapa sih yang mau kita ambil itu tergantung gitu. Kalau misalnya biaya produksi, misalnya sudah semuanya itu misalnya 10.000 seumpama ya, kita tergantung kita mau ambil dari 10.000 itu keuntungannya berapa persen terserah gitu. Tapi paling aman itu antara 70% sampai 150% tergantung tingkat kesulitan proses produksi dan yalah tingkat kesulitan. Pokoknya kalau yang udah pernah menjual itu pasti dia tahu, oh ini bikinnya susah, oh ini nggak semua orang bisa gitu. Jadi ada spesialnya gitu untuk menentukan keuntungan gitu. Jadi itu sekilas tentang menentukan harga jual. Jadi jangan lagi menjual makanan gitu ya yang pas-pasan, kita nggak, jasa kita untuk mengolah makanan itu nggak dihitung supaya bisnisnya berkembang, dapat profit, bisa ekspansi, bisa mengembangkan bisnis dari yang satu ke yang satunya lagi gitu. Semoga bisnis ibu-ibu, teman-teman mama nih semua di rumah berkembang, berjalan lancar gitu. Dan kalaupun banyak ini itu ya itu wajar lah, semua orang juga yang berbisnis akan melalui itu semua. Oke, sekian sharing dari Mama nih tentang menentukan harga jual. Nanti untuk detail-detailnya nanti Mama nih mau bikin materinya untuk di Instagram Mama nih Cooking Class. Oke, see you, bye.